Assalamualaikum Gus. Gus, ini ada wacana ingin membuat sebuah pergerakan terkait musibah di Sumatera. Mungkin bisa diceritain. Hari ini kita cukup bersedih. Ternyata musibah dan bencana hari ini kalah viral dengan hal-hal lain. Umpamanya bencana yang begitu besar di Sumatera, di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, ternyata malah kalah dengan isu seperti Tabner. Kalau kita hari ini melihat kepedulian itu mulai menurun, maka untuk itu kemudian saya tergerak untuk bisa hadir di daerah bencana itu. Di satu sisi kita juga lihat hari ini persoalan-persoalan yang justru lebih menyita perhatian dibandingkan bencana itu. Contoh begini, Presiden hari ini sedang fokus mencari solusi untuk kawasan bencana. Seharusnya kita sebagai masyarakat juga harus mendukung itu, karena ini tidak hanya merupakan kewajiban pemerintah, tapi juga sesama anak bangsa. Maka saya besok rencana hari Kamis mau ke Aceh. Hari ini saya komunikasi dengan teman-teman yang ada di Aceh, apa yang dibutuhkan. Ternyata mereka hari ini banyak tempat pengungsian yang belum dapat sembako. Saya bilang, saya kalau nyari sembako dari sini susah, apa yang bisa saya lakukan? Mereka ternyata membantu saya untuk belanja di Banda Aceh, kemudian besok akan dikirim ke lokasi bencana. Hari ini saya donasi untuk Aceh sebesar 500 juta yang dibelanjakan sama kawan-kawan saya di Aceh. Dan nanti insya Allah hari Senin, setelah nanti teknisnya bisa kita cari, saya akan kirim sembako untuk Padang sebesar 500 juta. Jadi total 1 miliar untuk Aceh dan Padang. Gus, nah untuk yang di Sumatera Utara sendiri, Gus, adanya bantuan yang harus meminta KTP dan KK. Gus sendiri sudah berkomunikasi belum sih dengan petinggi negeri ini terkait hal itu? Saya kurang paham. Yang jelas apa yang kemudian saya lakukan ini adalah inisiatif pribadi, walaupun semangatnya adalah gerakan yang digelorakan oleh pemerintah hari ini. Yang kedua, kemarin ada pertemuan masyayikh kiai-kiai saya yang ada di pelosok Kediri. Itu para masyayikh ini memberikan fatwa untuk kita warga Nahdien untuk bersimpati, membantu dan peduli terhadap persoalan bencana hari ini. Makanya di satu sisi saya itu sebagai santri yang pas-pasan itu melihat hari ini agak miris ya. Jadi dulu di zaman Nabi Musa itu, Nabi Musa pernah, umatnya itu pernah dilanda bencana 7 tahun kemarau panjang. Ternyata Tuhan itu tidak menurunkan air hujan, satu karena rakyat Nabi Musa waktu itu nggak rukun, nggak akur. Maka kemudian Allah memberikan syarat kepada umatnya Nabi Musa supaya menurunkan air hujan, tidak terjadi bencana. Rakyat ini harus rukun. Kemudian yang kedua, Tuhan memerintahkan untuk minta doa kepada ulama. Lah justru hari ini kita sebagai warga Nahdien hari ini jadi nggak enak. Orang-orang justru melihat, lah gimana rakyatnya mau rukun, mau ulamanya aja nggak rukun gara-gara begitu. Makanya selain kita bersimpati dan peduli kepada kawan-kawan kita di sana, tentunya yuk kita jaga, menahan diri lah untuk al-imsak, menahan diri untuk lebih fokus kepada bencana ini dibandingkan masalah kepentingan masing-masing. Dan ini salah satunya adalah saya terdorong dengan perintah masyayikh kemarin yang ada di pelosok Kediri untuk kita lebih peduli kepada terdampak bencana di Sumatera. Akan langsung datang memberikan bantuan atau hanya menitipkan dananya? Saya tadi sudah transfer ke teman-teman saya yang ada di Banda Aceh. Hari ini mereka sudah mulai belanja sembako. Karena kebetulan saya besok hari Rabu masih ada peletakan batu pertama. Saya bangun masjid di Lampung. Rabu sore saya pulang ke Jakarta, Kamis pagi saya berangkat ke Aceh. Nanti insya Allah kalau ke Padang sekitar Senin. Sembako sebenarnya, masih sembako. Makanya kemarin kita melihat kantor Bulog datangi sama massa, kemudian beberapa supermarket kan kemarin juga datangi sama massa. Yang kita tidak hanya bisa menyalahkan, karena kita juga belum bisa memberikan solusi. Makanya yang sedikit ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk mereka. Kebetulan saya ada komunikasi dengan kawan saya di Aceh, Mas Rahmat, yang membantu pembelian
beras hari ini tadi udah beberapa ton dia beli, sama besok saya minta ditambahi mie instan dan lain-lain yang memang itu sangat dibutuhkan hari ini oleh para pengungsi. Terus kan di Aceh sendiri tadi Pak Elik sempat posting bahwa dia lost contact sama keluarganya udah 4 hari ini. Terus sebenarnya mau ngajak Pak Elik buat ke Aceh sendiri nggak sih Gus? Saya kebetulan belum ada kontak, tapi siapapun yang mau terlibat tentunya akan sangat kita apresiasi. Saya kemudian berharap bahwa dengan ini lebih banyak nanti teman-teman selebgram, teman-teman artis, tokoh-tokoh yang lain kemudian ikut bersama-sama. Kayak kemarin saya melihat sahabat saya Mas Iman Gunawan sudah mulai ikut donasi dan sebagainya. Saya pikir ini sangat luar biasa. Tapi mungkin akan ngajak Pak, kan Pak Elik hilang kontak sama keluarga nih, Gus sendiri mungkin kita kalau sama Gus atau mungkin ikut bantu buat nyari keluarganya di Aceh kami. Coba nanti kita koordinasi dengan teman-teman yang ada di Aceh, Tapi kalau untuk yang Padang tadi, rencana kita ada komunikasi dengan siapa tadi ya? Mas Riki sama siapa? Mas Pras Teguh. Riki Komo. Karena kita nggak tahu apa yang dibutuhkan yang di daerah sana, Karena kalau cuman kita kirim uang cash, sementara yang dibutuhkan masyarakat hari ini kan seperti sembako itu. Makanya saya butuh kawan yang untuk bisa membelanjakan di Padang kemudian dibawa ke daerah terdampak. Kira-kira gitu. Apa ini ada video dari Padang minta bantuan kepada apa? Itu daerah mana ya? Di Padang. Daerah Padang. Ya nanti coba kita akan cari alamatnya untuk bisa lebih diprioritaskan. Akan untuk dalam dana lagi masih Gus atau juga dari Gus? Saya kan tidak membuka donasi ya. Ini inisiatif pribadi. Tapi nanti kalau ada teman-teman yang menggalang donasi tentunya akan kita kampanyekan dan akan kita bantu juga. Kenapa kok saya harus datang ke sana? Karena permintaan teman-teman di Aceh tadi, Mbah mau datang sekalian ke Aceh. Makanya saya menyempatkan waktu untuk bisa berangkat ke Aceh. Jadi ini bukan donasi dari publik, ini semata-mata inisiatif kita pribadi. Karena menurut saya ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat secara keseluruhan. Berarti donasi 1 M mau pribadi ya, Pak? Kenapa? Pribadi ya, Pak, donasi 1 M? Oh, pribadi. Pribadi. Mungkin dakwah di Aceh dan Padang sendiri kenangannya seperti apa? Saya terakhir ke Padang itu beberapa tahun yang lalu. Saya pikir dua daerah ini sebenarnya dua daerah yang sangat-sangat religius, masyarakatnya sangat-sangat taat, keimanannya bagus, tapi juga kita tahu ujian dari Allah untuk mereka juga begitu luar biasa. Makanya saya pikir sangat baik kalau kita lebih banyak peduli dengan kawan-kawan yang ada di sana. Terus akan menggandeng Atta sama Nanti setelah ini mungkin saya akan kontak si Atta, si Putra Siregar, mungkin juga Juragan 99, Mas Gilang, Mas Dedi untuk ikut peduli kepada kawan-kawan di sana. Karena saya pikir kalau hari ini kita mengandalkan pemerintah tentunya juga karena begitu luas kan dampaknya gitu. Begitu besar musibah ini. Saya pikir butuh kepedulian semua pihak. Oke ya.